Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Fahram. Saya Dwi Fahram Fajri dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas sistem terdistribusi pertemuan 11 tentang security sistem terdistribusi yang akan dan kelompok saya yang terdiri dari Panggah Aji Purwoko, saya Dwi Fahram Fajri, dan Rahel Atia Trifosa. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Panggah Aji Purwoko. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Dwi. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu konsep security, ada kesederhanaan, dan kriptografi. Untuk konsep security ini dideskripsikan keamanan dalam sistem terdistribusi dengan memperhatikan beberapa masalah keamanan umum. Pertama, perlu untuk mendefinisikan apa itu sistem yang aman. Dalam hal ini dibedakan kebijakan keamanan dari mekanisme keamanan. Dan lihatlah sistem area luas atau global yang mana kebijakan keamanannya telah dirumuskan secara eksplisit. Perhatian kedua adalah mempertimbangkan beberapa masalah desain umum untuk sistem yang aman. Keamanan dalam sistem komputer sangat terkait dengan gagasan ketergantungan. Secara informal, sistem komputer yang dapat diandalkan adalah sistem yang dapat dipercaya untuk memberikan. Namun, jika menaruh kepercayaan pada sistem komputer, maka kerahasiaan dan integritas juga harus diperhitungkan. Kerahasiaan mengacu pada properti sistem komputer di mana informasinya hanya diungkapkan kepada pihak yang berwenang. Integritas adalah karakteristik bahwa perubahan pada aset sistem hanya dapat dilakukan dengan cara yang disahkan. Dengan kata lain, perubahan yang tidak tepat dalam sistem komputer yang aman harus dapat dideteksi dan dipulihkan. Aset utama dari sistem komputer adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan datanya. Cara lain untuk melihat keamanan dalam sistem komputer adalah bahwa diupayakan melindungi layanan dan data yang ditawarkan terhadap ancaman keamanan. Ada 4 jenis ancaman keamanan untuk dipertimbangkan. 1. Interupsi. Maksud saya intersepsi. 2. Interupsi. 3. Modifikasi. Dan 4. Fabrikasi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Konsep intercepsi merujuk pada situasi di mana pihak yang tidak berwenang telah memperoleh akses ke layanan atau data. Contoh khas intersepsi adalah di mana komunikasi antara dua pihak telah didengar oleh orang lain. Intersepsi juga terjadi ketika data disiplin secara ilegal, misalnya setelah membobol direktori pribadi seseorang dalam sistem file. Next. Contoh interupsi misalnya ketika file rusak atau hilang, gangguan yang lebih umum mengacu pada situasi di mana layanan atau data menjadi tidak tersedia, tidak dapat digunakan, dihancurkan, dan sebagainya. Dalam hal ini, penolakan seragam layanan di mana seseorang dengan jahat berusaha membuat layanan tidak dapat diakses oleh pihak lain adalah ancaman keamanan yang digolongkan sebagai ganggu. Next. Modifikasi melibatkan perubahan data yang tidak sah atau perusakan dengan layanan
sehingga tidak lagi mematuhi spesifikasi aslinya. Contoh modifikasi termasuk memotong dan kemudian mengubah data yang dikirimkan, merusak entry basis data, dan mengubah program sehingga secara diam-diam mencatat aktivitas penggunaannya. Fabrikasi mengacu pada situasi di mana data atau aktivitas tambahan dihasilkan yang biasanya tidak ada. Misalnya penyusup dapat mencoba untuk menambahkan entry ke dalam file kata sandi atau basis data. Demikian juga kadang-kadang mungkin untuk masuk ke sistem dengan memutar ulang pesan yang dikirim sebelumnya. Dengan menemukan contoh-contoh seperti itu, nanti dalam pembahasan ini perhatikan bahwa interupsi, modifikasi, dan fabrikasi masing-masing dapat dilihat sebagai bentuk pemalsuan data. Cukup dengan menyatakan bahwa suatu sistem harus dapat melindungi dirinya dari sebuah ancaman. Keamanan yang mungkin terjadi bukanlah cara untuk benar-benar membangun sistem yang aman. Yang pertama dibutuhkan adalah deskripsi persyaratan keamanan, yaitu kebijakan keamanan menjelaskan dengan tempat tindakan apa yang diizinkan oleh identitasi dalam suatu sistem dan mana yang dilarang. Identitas meliputi pengguna, layanan, data mesin, dan sebagainya. Bentuk kebijakan keamanan telah menetapkan menjadi mungkin untuk berkonsentrasi pada mekanisme keamanan yang dengannya suatu kebijakan dapat ditegakkan. Mekanisme keamanan penting adalah 1. Enkripsi, 2. Autentikasi, 3. Otorisasi, 4. Audit. Enkripsi sangat penting untuk keamanan komputer. Enkripsi mengubah data menjadi sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh penyerang. Dengan kata lain, enkripsi menyediakan sarana untuk mengimplikasi kerahasiaan data. Selain itu, enkripsi memungkinkan untuk memeriksa apakah data telah dimodifikasi. Dengan demikian juga memberikan dukungan untuk pemeriksaan integritas. Autentikasi digunakan untuk memverifikasi indikasi yang diklaim pengguna client, server, host, atau identitas lainnya. Dalam kasus client, premis dasarnya adalah bahwa sebelum layanan memulai melakukan pekerjaan apapun atas nama client, layanan harus mempelajari identitas client, kecuali layanan tersedia untuk semuanya. Biasanya pengguna diautentikasi dengan kata sandi, tetapi ada banyak cara lain untuk modifikasi client. Setelah klien diautentikasi, perlu untuk memeriksa apakah klien untuk berwenang untuk menggunakan tindakan yang diminta akses ke berwenang untuk melakukan tindakan yang diminta akses ke catatan di dalam database medis adalah contoh kasus. Bergantung pada siapa yang mengakses database, izin dapat diberikan untuk membaca catatan, untuk memodifikasi bidang tertentu dalam catatan, atau untuk menambah atau menghapus catatan. Arsitektur keamanan global pada dasarnya terdiri dari entitas seperti pengguna, proxy sumber daya, dan proses umum. Identitas ini terletak di dominan dan berinteraksi satu sama lain. Secara kasus arsitektur keamanan yang didefinisikan 4 protokol yang berbeda seperti yang diilustrasikan pada gambar. Protokol pertama menjelaskan dengan tempat bagaimana pengguna dapat membuat proxy
pengguna yang mendelegasikan hak untuk proxy itu secara khusus untuk membiarkan proxy menggunakan bertindak atas nama penggunanya. Pengguna memberikan proxy seperangkat kredensial yang sesuai. Sudah kawan-kawan. Protokol kedua menentukan bagaimana proxy pengguna dapat meminta alokasi sumber daya. Dominan jauh bacakan. Yang membacakan Dewi Farah. Protokol kedua menentukan bagaimana proxy pengguna dapat meminta alokasi sumber daya dan di domain jauh. Intinya, protokol memberitahu proxy sumber daya untuk membuat proses di domain jauh setelah autentikasi bersama telah terjadi. Proses itu mewakili pengguna, seperti halnya proxy pengguna, tetapi beroperasi dalam domain yang sama dengan sumber daya yang diminta. Proses ini diberikan akses ke sumber daya tunduk pada keputusan kontrol akses lokal ke domain itu. Next. Proses yang dibuat dalam domain jarak jauh dapat memulai perhitungan tambahan di domain lainnya. Akibatnya, sebuah protokol diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya di domain jauh seperti yang diminta oleh proses selain proxy pengguna. Dalam sistem Globus, jenis alokasi ini dilakukan melalui proxy pengguna dengan membiarkan suatu proses memilikinya proxy pengguna terkait meminta alokasi sumber daya. Intinya, mengikuti protokol kedua. Ini adalah contoh Global Security Architecture. Next. Nggak paham gue. Masalah penting dalam merancang sistem yang aman adalah memutuskan di tingkat mana mekanisme keamanan harus ditempatkan. Level dalam konteks ini jadi sejumlah lapisan. Sebagai contoh, jaringan komputer sering disusun menjadi beberapa lapisan mengikuti beberapa model. Gambar kedua, organisasi. Contoh organisasi dari sistem terdistribusi menjadi beberapa lapisan. Kesederhanaan atau simplicity. Masalah desain penting lainnya memutuskan di mana kesederhanaan atau simplicity. Masalah desain penting lainnya terkait dengan memutuskan di mana lapisan untuk menempatkan mekanisme keamanan adalah kesederhanaan.
Merancang sistem komputer yang aman umumnya dianggap sebagai tugas yang sulit. Akibatnya, jika seorang perancang sistem dapat menggunakan beberapa mekanisme yang sederhana yang mudah dipahami dan dipercaya untuk bekerja, semakin baik itu. Kriptografi. Dasar keamanan dalam sistem terdistribusi adalah penggunaan teknik kriptografi. Ide dasar menerapkan teknik-teknik ini sederhana. Pertimbangkan pengirim S yang ingin mengirimkan pesan M ke penerima R. Untuk melindungi pesan dari ancaman keamanan, pengirim pertama mengenkripsi pesan itu menjadi pesan yang tidak dapat dipahami M, dan kemudian pengirim M mengirim pesan ke R. Karena itu harus mendekripsi menerima pesan ke dalam bentuk aslinya M. Enkripsi dan dekripsi dilakukan dengan menggunakan metode kriptografi yang diparameterisasi oleh kunci. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Bentuk asli dari pesan yang dikirim disebut plain text. Ditampilkan sebagai P pada gambar 3. Bentuk terenskripsi disebut sebagai ciphertext, diilustrasikan sebagai C. Ini contoh gambar 3. Untuk menggambar berbagai protokol keamanan yang digunakan dalam membangun layanan keamanan untuk sistem terdistribusi, penting untuk memiliki notasi untuk menghubungkan plain text, ciphertext, dan kunci. Mengikuti konvensi notasi umum akan menggunakan C sama dengan EK, buka kurung dalam kurung P. Untuk menyatakan bahwa ciphertext C diperoleh dengan mengenkripsi plain text P menggunakan kunci K. Demikian juga P sama dengan DK dalam kurung C digunakan untuk mengenkripsi deskripsi ciphertext C menggunakan kunci K, menghasilkan plain text. Saat mentransfer pesan sebagai ciphertext, ada 3 serangan berbeda yang perlu dilindungi dan enkripsi yang membantu. Pertama, penyusup dapat mencegat pesan tanpa pengirim atau penerima menyadari bahwa penguping sedang terjadi. Jika pesan yang dikirim telah dienkripsi sedemikian rupa sehingga tidak dapat dengan mudah didekripsi tanpa kunci yang tepat, intersepsi tidak berguna. Penyusup hanya akan melihat data yang tidak dapat dipahami. Misal, ngomong-ngomong, fakta saja bahwa suatu pesan sedang dikirim mungkin terkadang cukup bagi pengganggu untuk menarik kesimpulan. Jenis serangan kedua yang perlu ditangani adalah memodifikasi pesan. Mengubah plain text itu mudah. Memodifikasi ciphertext yang telah dienkripsi dengan benar jauh lebih sulit karena penyusup pertama-tama harus mendekripsi pesan sebelum dia memodifikasinya secara bermakna. Selain itu, ia juga harus mengenkripsi lagi dengan benar atau penerima dapat melihat bahwa pesan telah dirusak. Jenis serangan ketiga adalah ketika penyusup menyisipkan pesan terenkripsi ke dalam sistem komunikasi, berusaha membuat R percaya pesan ini berasal dari S. Lagi, seperti yang akan terlihat dalam pembahasan ini, enkripsi dapat membantu melindungi terhadap serangan semacam itu. Jika memperhatikan bahwa jika penyusup dapat mengubah pesan, ia juga dapat menyisipkan pesan.
Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum